Assalamualaikum sahabat usaha kita. Kali ini usaha kita melihat UMKM Ana Sofah yang ada di kota Siak Sri Indrapura. Usaha ini bergerak di bidang kerajinan batik, namun batik di sini berbeda dari batik biasanya. Mulai dari alat, bahan-bahan hingga proses pengerjaannya. Batik UMKM Ana Sofah yang berada di Gerai Putri Bungsu Art Pasar Seni ini menyediakan beragam batik seperti batik tulis, batik cap, dan yang menarik yakni batik telepuk. Ana Sofah ini batiknya batik tulis tetap, batik tulis, batik cap. Kita buat shibori juga, jumputan. Kemudian yang intinya Ana Sofah ini batiknya batik telepuk. Cuman saat ini kita pengembangan dari batik telepuk itu atau mencorak kain dengan telepuk, dengan kita modernkan. Metode lama itu kita kembangkan karena dulu itu kan hanya ada dua warna, emas dan perak. Nah, sekarang kita kembangkan jadi banyak warna. Tidak hanya emas dan perak lagi. Karena juga susah mendapatkan ininya, bahan-bahannya. Itu yang kita kembangkan sekarang. Dan alhamdulillah berhasil. Masih mempertahankan proses pengerjaan batik pada zaman kerajaan dan memiliki motif alam serta corak Melayu lama. Batik telepuk yang merupakan batik dengan proses pengerjaan membatik menggunakan cetakan kayu dan digunakan pada zaman dahulu ini digunakan UMKM Ana Sofah dalam proses pembuatan batiknya. Namun telah dimodifikasi dengan metode modern dan diubah menggunakan spons. Usaha yang telah ditekuninya sejak 10 tahun ini masih mempertahankan proses pengerjaan batik pada zaman kerajaan dan memiliki motif alam serta corak Melayu lama. Telepuk ini kan awalnya kan pakai kayu, bahan catnya seperti ini kan. Ini yang model lama, cuma kita perbaharui karena alasnya udah rusak. Kami perbaharui. Ini yang lama ini, termasuk yang cetakan lama. Belum, tidak mau pakai lagi karena khawatir rusak. Tapi kayu sekarang kita rubah menggunakan spon seperti ini. Ini spon, dan ini lebih mudah, lebih awet dan lebih praktis. Cuma ada teknik yang dapat juga. Kalau untuk telepuk ini dulunya kita masukkan di sini, kita capkan di sini, tapi sebelumnya gamnya ini kita letakkan di lengan, kemudian kita cap di tangan ini, baru kemudian kita pindahkan ke kain, baru letakkan peradanya di atas di satu. Cara lama begitu. Nah, kita ngambil model sekarang, kita modernkan seperti kita jadikan ini gamnya, dia mungkin tidak boleh kering. Nah, kita perlu bahan seperti roller ini supaya rata gini kan. Kalau dia terlalu lama nanti gamnya membeku, cepat membeku. Gam ini dasarnya dia bening, bukan putih. Kemudian kita olah jadi putih supaya mudah nanti kita untuk memberikan pewarnaan yang lain. Ini baru kita kasihkan pewarnanya. Ini pewarna ini kami olah dari bunga telang ini. Dari bunga telang masuk ke warna biru, warnanya bagus dia. Bunga telang ini. Ini tinggal dicapkan aja karena sudah ada gamnya di dalam.
kan jadinya nanti. Nah, cuma tetap harus diratakan. Karena kita kalau di tangan kita nggak perlu ratakan pakai ini, langsung dia langsung rata. Kelebihannya itu pula. Kalau ini kekurangan kita harus tetap meratakannya lagi. Gitu. Jadi baru nanti kita pindahkan. Coba di sini nanti. Kita pindahkan langsung saja kalau ini. Tapi yang tekan, kalau tidak ditekan dia tidak mau keluar nanti seperti itu. Jadi itu sistemnya begitu. Nanti ini bisa diwarna lagi. Setelah kering, nanti ada berapa proses lagi. Kita kasih warna merah seperti di kelopak ini, kasih warna merah. Nanti itu bisa kita padukan dengan batik tulis. Kita tulis ujung-ujungnya ini yang kita batas, nanti kita warnakan lagi bisa. Nanti dia jadi gradasi, warnanya menjadi gradasi, jadi seperti lukisan. Tapi prosesnya cukup panjang. Kalau untuk telepuk ini nyampur bisa 3 minggu 1 kain prosesnya, dan harganya lumayan juga. Kalau untuk yang memang pesan, sepertinya pesanan kan, pengerjaan ini untuk dasar kain saja kita perlu waktu sekitar 1 minggu mewarnakannya supaya kuat. Baru kita naik gambar, kalau ditulis campur nih kan, baru sama telepuknya nanti diproses lagi, naikkan lagi gambarnya. Nanti ini ularnya di atas, naganya ini di atas ini, nanti ini di atas naganya, 2 sisi. Jadi begitu jadi dia di baju kelihatan dia nanti seperti itu. Karena belum jadi belum kelihatan, udah jadi dia. Dan ini warna tidak biru nanti, jangan terjangan. Maksudnya ini kita kasih warna biru, nanti hasilnya merah, jadinya merah dia terakhirnya nanti. Kalau biru, nanti kalau kita kasih warna merah jadinya hijau setelah proses akhir, berubah warnanya namanya. Ini kelihatan udah kering, tapi dikasih diproses lagi berubah warna dia. Itu kalau telepuk itu, dan lumayan melelahkan kalau telepuk dibandingkan tulis. Menariknya nih sahabat usaha kita, batik kelepuk Anazofa menggunakan pewarnaan dari bahan-bahan alami seperti daun mangga, kunyit, ubi jalar, akar gambut, lumpur gambut, dan dari kekayaan alam lainnya yang ada di Siak. Kita tetap motifnya ambil alam, dan juga tergantung custom, bisa custom juga. Kita tetap pada alam dan corak-corak lama, corak-corak Melayu lama, seperti congkeh, atau kita ambil pada kalau manggis kan berbeda, ada sebagian manggis seperti ini kan. Kalau kita ngambil corak lama ada seperti ini manggisnya, isinya seperti itu ada. Ini memang kita tiru dari aslinya karena ada rusak, kita buat lagi, kita cetak lagi, tapi itu tidak sempurna yang aslinya. Dan juga ada buah, kalau ini corak delima, ini corak delima, kita baca di bukunya itu, ini nama corak delima. Ini tidak jumpa juga, ini jarang saya pakai kalau ini. Ada juga bunga mawar, seperti bunga Kamboja. Nah, terus yang sering itu buah roda ini. Buah roda misalkan ada di Sulawesi itu, sejenis berembang itu. Ini buah roda, kita ambil coraknya. Ini dia. Ini paling sering diminta orang kalau untuk telepuk bawa model seperti ini. Tapi sering kita pakai daun mangga. Untuk warna dasar daun mangga. Terus ada kunyit, ubi jalar bisa, tapi jarang kita pakai karena warnanya transparan, kuningnya kuning transparan. Kalau kita kan, kalau Melayu ini kan ciri khasnya warnanya tajam. Kalau Melayu ini warnanya tajam, jadi kita jarang pakai itu. Biasanya kita pakai talas itu, warna dari buah-buah dari ubi talas itu untuk melapis terakhir. Kalau kita bilang fiksasinya lah, tapi tetap kita pakai kapur sirih sebagai fiksasinya terakhir sekali itu nanti prosesnya. Dari bunga-bungaan bisa, dari bunga apa aja bisa, daun ubi juga bisa, bahkan buah ubinya pun bisa warna putihnya bagus juga.
Dan sama seperti ini tadi, gam tadi ini kami campur dari hasil ekstrak buah ubi kayu, jadi warna putih. Dan untuk dasar kami gunakan dasar, tapi tidak bisa kita gunakan jadi warna putih di sini, tidak bisa. Hanya untuk dasar mencampur warna yang lain supaya warnanya lebih ngejreng seperti itu. Pokoknya selagi tumbuh-tumbuhan itu ada klorofilnya bisa kita gunakan seperti itu. Gambut, akar gambut, lumpur gambut kita pakai juga. Itu pula kekayaan alam kita di sini. Selagi dia gambut bisa kita olah jadi warna, dan itu punya nilai tersendiri. Kalau telepuk ini udah 10 tahun ya, kalau sekarang sudah 10 tahun, dan cuman dulu kan tidak terlalu batik itu belum diangkat seperti sekarang. Baru hari masih batik-batik dari Jawa yang diangkat, dan batik-batik Melayu sendiri pun belum diangkat, hilang. Tapi kami sudah mengerjakannya hanya sebatas pesanan dari teman-teman, dari keluarga, atau orang yang kenal, orang yang tahu setelah 10 tahun belakang terakhir. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah sudah jauh sudah jauh. Ini proses waktu juga kan, sudah sampai Jerman, Jepang juga kemarin datang orang yang langsung ngambil ke sini kainnya itu. Ada beberapa negara lain juga. Tapi kalau kita mau yang masih mempertahankan tradisi telepuk ini, negara sebelah kita, negara tetangga Malaysia, masih mereka mempertahankan. Tapi jarang karena dia mono, perak emas seperti itu. Itu Kak. Kenapa? Oh, batik. Kalau untuk keluar udah banyak ya, Kalau kita punya konsumen tetap, mungkin dia jual juga, kita tahu juga kita. Tapi sekali pesan biasanya tetap 80 itu target waktunya. Karena pengennya 80 helai ikan itu lama, mungkin per 6 bulan dia ngorder, karena kan prosesnya panjang. Sedangkan ini udah lama satu helai seperti itu. Dari satu lagi yang masih hari ini masih memesan kain telepuk itu dari Jepang dari Tokyo. Dia memang asli orang Jepang sana, memang dia suka. Dia bilang terus ke kami untuk koleksi dia. Tapi yang mesannya 3-4 kain. Kemarin datang pakai baju itu dia, pakai kain itu dia kemarin. Menghasilkan kain batik telepuk berkualitas ini, untuk satu kain paling lama memakan waktu 3 minggu. Nah, untuk Anda yang suka batik, bisa juga membeli atau memesannya langsung sesuai keinginan. Mulai dari bahan kain, motif, dan lainnya di UMKM Anazofa ini. Harganya pun bervariasi sesuai batik yang diinginkan. Masalah harga, kalau kita pesannya satu hamparan, satu bahan ini kan 2,5 meter standar, 2,5 meter itu. Kalau kami Anazofa tidak pernah menaikkan orang luar orang dalam, tetap sama kita untuk 200, tergantung coraknya, kesusahannya, tingkat susahnya. Paling rendah 200, ada 300, ada 500. Kalau dia mintanya rumit, bisa sampai 7 juta. Tergantung kainnya juga. Kalau dia mintanya seal lebih mahal. Ini kalau hanya kartun saja ya standar harga sama seperti kita, tidak ada bedanya. Beratnya di biaya ekspor itu aja, ongkos ekspor yang tinggi. Sahabat usaha kita, Anda dapat memesan langsung ke gerai Putri Bungsu Art yang ada di Pasar Sendi Siak atau pesan secara online. Mungkin bagi siapa aja yang ingin order atau pesan ke kita, custom juga bisa, coraknya seperti apa, bisa lewat Facebook Batik Sultan, Facebook kita Batik Sultan, atau lewat Instagram Kerajinan Batik dan Logam Siak,
atau bisa WA kita langsung di 0819 7337 8516 atau datang ke Pasar Seni langsung. Di Pasar Seni ada Putri Bungsu Art, itu tempat kita. Kalau di masa pandemi ini, baik yang kemarin sudah berlalu pun kita masih di pandemi, belum ada pernyataan resmi pemerintah bahwa pandemi ini selesai. Tetap semangat aja buat teman-teman UMKM, percaya diri harus tinggi, apapun yang kita buat harus yakin kita produk kita terjual. Kemudian banyak mencari informasi, media sosial itu luas, banyak menggali informasi, banyak bertanya, kemudian harus bersatu. Kalau masa-masa seperti harus bersatu, jangan lagi bergantung kepada pemerintah. Pemerintah punya keterbatasan juga. Kami di sini di Anazofa kita punya 64 grup di bawah Anazofa, di bawah Putri Bungsu Art, termasuk Putri Bungsu Art ada 64 anggotanya lagi, termasuk Anazofa. Kita punya 64 dan kita punya kalau sekarang tinggal 100-an pembatik. Dan alhamdulillah sebagian besar mereka ekspor. Karena kita menggali informasi, setiap informasi dari pusat, webinar atau ada BIMTEK secara online kita ikuti semuanya. Dan disitulah kita menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di pusat dan itu memudahkan kita untuk gimana ya cara ekspor. Ada link nggak ekspor sampai ke provinsi juga begitu. Dan hari ini alhamdulillah kita yang ditelepon, kita tidak mencari lagi. Kalau motivasi saran saya buat teman-teman UMKM di SIA ini harus bersatu, jangan pecah-pecah. Yang membuat kita lemah UMKM SIA ini karena pecahnya kita. Kalau kita bersatu, sama saling memberikan informasi, insya Allah pasti tegak kita, pasti tegak. Ya sama aja masa pandemi kita juga ngedown juga, siapa nggak ngedown, semua juga. Cuma kita masih bisa bertahan. Bertahannya kita karena kita punya link. Dan jangan gaptek, harus mau bertanya. Nggak ngerti teknologi, bertanya kepada yang paham. Di main HP Android itu manfaatkan untuk kita bisa menggali informasi lebih jauh. Kuota yang kita beli internet itu harus kita gunakan untuk menjual produk kita. Jangan gunakan kepada hal yang tidak bermanfaat. Dan itu yang kami lakukan. Alhamdulillah hari ini di bulan ini sudah masuk pesanan Jerman dan Jepang sudah selesai. Kita akan pesan lagi katanya begitu kan. Ini efek dari selama pandemi kita menggali informasi. Tidak rugi kita buang kuota kalau kemudian pada hari ini kita bisa ada kerjaan yang kita lakukan. Karena kan kita tidak tahu juga pandeminya sampai kapan ini. Itu motivasi kami untuk teman-teman. Saran kami untuk teman-teman UMKM, sudah waktunya UMKM SIA ini bersatu. Kalau kita bersatu pasti siap maju, UMKM pasti maju. UMKM SIA harus naik kelas. Kalau untuk informasi ekspor, tata cara ekspor, kami siap membantu. Tentu saja dengan quality control produknya tetap seperti itu. Wah, menarik ya sahabat usaha kita. Batik khas dengan kualitas terbaik bisa Anda dapatkan di sini. Sampai jumpa di usaha kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.